Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini terdapat dalam kitabnya Imam Bukhari tapi bukan dalam sahihnya. Dicantumkan dalam kitabnya Adabil Mufrad. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita tentang seorang laki-laki datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa tasaddaqat bi fuduli amwaliha wa taf'alu wa taf'al." Rasul, di sana ada ibu-ibu kalau malam tidak pernah tinggal sholat malam, kalau siang tidak pernah tinggal puasa sunnah, kalau ada hal-hal yang perlu disedekahi, disedekahkan hartanya tanpa batas. Dan dia pun banyak melakukan kebaikan ini dan kebajikan itu. Tapi penyakitnya satu, wahai Rasul, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya setajam silet cutter sama tetangganya, nyelekit, nyakiti tetangganya dengan lisannya. Padahal ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah, ahli berbuat baik, tapi ahli juga menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi? La khaira fiha, wanita itu hilang seluruh kebaikannya. Bal hiya min ahlin nar, bahkan wanita itu akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi. Subhanallah, ya. Wanita ini masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, bukan karena zalim, tidak. Wanita ini masuk neraka gara-gara lisanmu. Jadi sifat wanita yang kelima ini dari wanita-wanita penghuni neraka adalah wanita yang tidak pernah menjaga lisannya. Hati-hati Bu ya, ibu harus jaga lisan. Karena rata-rata ketika bicara soal dosa lisan, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi itu, rata-rata contohnya ibu-ibu. Ya, jarang bapak-bapak dicontohkan Nabi itu. Biasanya ibu-ibu tuh. Makanya kemudian Rasul mengatakan, percuma sholat malamnya, percuma puasa sunnahnya, percuma sedekahnya kalau ibu tak pandai menjaga lisannya. Subhanallah, dosa lisan loh bisa menggugurkan pahala sunnahnya qiyamul lail, sunnahnya puasa sunnah, dan sunnahnya sedekah. Dari sini kita tahu bahwa kalau orang ingin betul-betul hijrah, apa kata Rasul? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Kalau ibu ingin hijrah ke sunnah, maka yang pertama dihijrahkan itu bukan pakaian dulu. Kadang-kadang sibuk orang hijrah itu pakaian yang dipikir itu. Nampak cadarnya bagus, mereknya bagus, branded, langsung suaminya dikoyak-koyak, beli bang, biar mantap, ya kan? Bukan, hijrah itu bukan casing. Pakaian itu casing saja. Lebih daripada itu yang harus dihijrahkan pertama kali Bu, setelah hati adalah lisan. Ibu hijrahkan lisan yang dulunya suka ngomong kotor gitu ya. Kan ada Bu, saya pernah dengar Bu, ada seorang wanita itu kalau kaget itu yang diomongkan aneh-aneh, latah gitu, ngomong apa entah, ngomong jangkrik, ngomong apa gitu. Pokoknya adalah kalau yang kaget itu kan biasanya ngomong macam-macam, kadang bahasa-bahasa kotor dikeluarkan. Berarti kalau dalam kagetnya saja dia bisa mengeluarkan kalimat kotor, berarti ketika tidak kaget lebih kotor tuh ucapannya tuh. Kagetnya aja kayak gitu ngomongnya. Kan kaget itu kan refleks dia kan, nggak sadar dia ngomong kan. Entah ngomong apa yang jorok-jorok tuh. Loh kalau kagetnya ngomong jorok, cemana nggak kagetnya? Berarti memang kebiasaan dia itu ngomong jorok kan. Makanya biasakan kalau sudah hijrah ya jaga lisan. Contoh nih, Nabi SAW satu hari menegur Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu sedang menjelek-jelekan madunya. Sofiyah itu kan turunan Yahudi, putra daripada Huyai ibn Akhtab, menikah dengan Nabi. Orangnya pendek tapi cantik. Aisyah ini tinggi orangnya. Jadi istri si Nabi itu macam-macam Bu.
Ada yang tinggi kurus, itu Aisyah. Ada yang pendek kurus, itu Sofia. Ada yang gemuk, itu Hafsah. Ya. Ibu masuk ke mana tuh? Ya. Masuk ke Hafsah berarti ibu gemuk. Ya. Masuk tinggi kurus Aisyah. Masuk pendek kurus Sofia. Jadi nggak perlu ibu kecil hati. Wah saya gemuk. Istri Nabi ada yang gemuk, tenang aja. Ya. Saya udah kecil lagi, kurus lagi, ada juga tuh Sofia. Jadi nggak perlu kecil hati. Istri Nabi macam-macam bentuk tubuhnya, nggak semua langsing, ada juga yang gemuk. Jadi Aisyah ini merasa bangga kalau tubuh dia itu semampai kayak ya model lah kalau bahasa sekarang. Jadi dia karena cemburunya dengan Sofia itu, karena cantik, digibahnya pula Sofia di hadapan Nabi. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, hasbuka an Safiyata kada wa kada. Cukuplah Sofia ini begini dan begitu. Aisyah tidak ngomong aku tinggi dia pendek, nggak ngomong, cuman pakai isyarat, seolah-olah kalau ngomong seperti itu. Cuman pakai isyarat tangan saja, aku tinggi loh, Sofia itu pendek. Hanya ngomong begitu. Tapi Rasul marah kepada Aisyah dan mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law mujizat bihal bahru lamazazathu. Aisyah, diam kamu. Engkau sudah mengucapkan satu kalimat yang kau diletakkan di air lautan, satu dunia air lautan tercemari dengan kalimatmu, katanya. Subhanallah. Padahal sampah satu Jawa Tengah ini kalau dilempar ke air lautan, tidak mungkin satu dunia air lautan tercemar kan. Tapi satu kalimat gibah bisa mengotori semua air lautan, saking bahayanya. Padahal gibahnya Aisyah kepada Sofia bukan dengan kata-kata, dengan isyarat tangan, bahwa dia pendek, si Sofia itu aku tinggi, cuman pakai tangan saja, itu sudah dianggap gibah tuh. Makanya Allah mengatakan, wailun likulli humazatin lumazah. Karena gibah itu tidak mesti humazah, terkadang lumazah. Lumazah itu artinya mengisyaratkan atau meniru-niru jalan orang, meniru-niru gerakan orang. Pamannya ada orang pincang di depan kita, ditirunya kita pula pincang-pincang. Nah itu gibah juga, niru orang. Ya. Gerakan-gerakan orang kita tiru dan itu merupakan konotasinya buruk, itu gibah. Jadi gibah itu tidak mesti kata-kata, walaupun asalnya kata-kata kan begitu. Tapi yang jelas bahwa penyakit lisan ini bahaya. Kadang-kadang seseorang itu karena tidak tahan, ya kan Bu, kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak-tidak, terutama sama anak-anak. Saya kasih nasihat Bu dalam ilmu parenting, pendidikan anak. Jangan sampai orang tua itu mengucapkan kalimat kotor ataukah doa buruk kepada anaknya. Ada seorang syekh bercerita Bu, seorang syekh ini bercerita. Jadi ada seorang ibu punya anak. Ini kejadiannya di Saudi sana, ya di Riyadh lah. Jadi ada anak remaja nakal, senakal-nakalnya kan anak-anak remaja ini, anak tanggung-tanggung ini kadang-kadang nakalnya luar biasa, kadang jengkelin kita orang tua kan. Jadi saking satu hari itu anaknya nakal, senakal-nakalnya, entah dia berantem entah apa gitu, pokoknya buat malu orang tua. Sampai ibunya mengatakan apa? Nah kalau kau tahu nakal seperti ini, mudah-mudahan ada peluru bersarang di kepalamu, katanya. Bahasanya. Kalau kau tidak berhenti dari kenakalanmu, semoga ada peluru bersarang di kepalamu. Itu ngomong itu satu kali ngomongnya. Rupanya diaminkan malaikat tuh ngomong tuh. Jadi setelah anak ini tumbuh dewasa, sudah mungkin berpuluh-puluh tahun anak ini tumbuh dewasa dan sudah kuliah. Mungkin ibu ini sudah lupa juga dengan kata-katanya karena sudah dari kecil dia kan. Jadi setelah lulus kuliah, anaknya ini mendaftar sebagai anggota militer. Kita masuk ABRI, mungkin bahasa di TNI Polri lah kalau negara kita ini. Jadi ketika ada penataran, ya satu barak dengan kawan-kawannya, di situ ada pistol, disangka tidak ada pelurunya, dibuat main-main. Sama kawannya diletakkan di kepala, disangka tidak ada pelurunya, ya hanya main-main saja. Rupanya ada serongsong peluru satu di dalamnya itu. Pas dipencet keluar meledak kepalanya.
Wah, ibunya menangis karena sudah mendidik dia dari kecil sampai besar, sampai masuk ke angkatan. Rupanya ibunya baru sadar karena dia pernah dulu mengatakan pada anaknya semasa kecil waktu nakal apa? Semoga ada serongsong peluru di kepalamu. Rupanya diijabah doanya setelah puluhan tahun anaknya besar. Akhirnya Allah ijabah. Maka bu, jangan mengucapkan kalimat buruk sama anak-anak. Jangan-jangan doa ia tidak langsung dikabulkan hari ini. Boleh jadi dikabulkan setelah ibu meninggal. Kita tidak tahu. Ya. Makanya kalau ibu baca biografinya Imam Sudes. Imam Sudes kan Imam Masjidil Haram tuh. Ya. Itu Sudes ini waktu kecil-kecilnya bu. Saya baca biografi di bukunya tuh. Itu ibunya kalau murka sama Sudes kecil itu, dia tidak pernah mengeluarkan kata-kata kotor kecuali ya Sudes, daripada kau nakal kau pergi ke haram sana. Semoga Allah jadikan kau imam di situ katanya. Itu waktu kecil-kecilnya ibunya selalu ngomong begitu. Kalau nakal ngomong gitu lagi. Kalau nakal ngomong gitu lagi. Akhirnya setelah berpuluh-puluh tahun Sudes pun sudah menjadi ustaz, sudah menjadi ulama besar, diangkat jadi imam di Masjidil Haram. Itu namanya tafaul bu. Jadi kalau anak ibu itu nakal sana, nakal sana, pergi ke Masjid Sabilun Najah sana. Ya, supaya jadi imam di situ, jadi takmir di situ. Bisa saja gantiin takmir di sini nanti. Kalau sudah besar kan jadi imam di sini, kan dia tahu kan, itu kan kebaikan bu. Jadi jangan ngomong macam-macam. Kadang-kadang mati aja kau. Kalau kau tahu nakal sudah ku cekek kau dari bayi. Kadang ada tuh ibu-ibu yang saking jengkelnya sama anak ngomong begitu tuh. Nggak boleh bu. Ya, jadi wanita-wanita yang tidak pernah menjaga lisannya ini bahaya. Jangan sampai menjadi ahli ghibah, ahli namimah, ahli caci, ahli maki. Karena salah satu dari 5 orang yang tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat adalah wanita-wanita tukang laknat, kata Rasul. Wanita-wanita tukang laknat tidak akan dapat syafaat Nabi. Siapa wanita tukang? Yaitu kalau ngomong yang keluar binatang, yang keluar kalimat-kalimat kasar, tukang laknat, naudzubillah. Nah, ini yang